Indonesia ini nggak kekurangan anak muda Gen Z yang brilian, yang punya prestasi yang luar biasa. Cuman pertanyaannya, kalau kita dalam konteks orang SDM yang ingin merekrut mereka, kok kayaknya susah banget ya untuk bisa dapetin mereka, apalagi meretain mereka supaya mau kerja lama di perusahaan kita. Nah, gimana sih cara terbaik untuk bisa ngebuat mereka mau kerja di perusahaan kita dan stay untuk waktu yang lama? Ya kita cari tahu. Yang pertama adalah ketika teman-teman akhirnya punya kesempatan untuk bisa duduk bareng sama mereka, untuk interview atau untuk ngobrol, jangan sampaikan pekerjaan apa yang nantinya mereka akan lakukan. Tapi sampaikan apa misi dari perusahaan Anda. Misi yang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang ngebuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu kemudian sampaikan apa peran yang Anda harapkan mereka ambil untuk bersama-sama dengan teman-teman di perusahaan itu bisa lakukan sehingga misi tadi itu tercapai. Jadi kata kuncinya adalah Anda itu nggak jualan, gue ada kerjaan ini, lo mau nggak? Bukan begitu. Tapi gini, kita ini ada dalam satu organisasi yang mengejar sebuah misi mulia besar ini nih. Mengubah dunia, gitulah katakan. Dan kami ingin Anda menjadi bagian dari perwujudan misi itu. Contoh, kalau di perusahaan saya di Cias, misi kita adalah elevating Indonesia's global competitiveness through corporate innovation. Mengelevate, mendongkrak, meningkatkan keunggulan global dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia melalui inovasi korporat. Dan saya bisa cerita tuh apa hubungannya inovasi korporat dengan Indonesia tuh kompetitifnya naik dan so what gitu loh kalau kompetitifnya naik. Oh ternyata kalau Indonesia tuh perusahaannya kompetitivenessnya naik itu akan mendongkrak kapabilitas negeri ini untuk bisa bermain bukan hanya di level global tapi bisa nangkapin peluang-peluang besar yang berujung nanti adalah pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sehingga ketika Anda kerja di Cias, Anda bukan cuma sekedar ngerjain kerjaan A, B, C, D. Enggak. Anda ada dalam sebuah perjalanan perjuangan bersama untuk bisa naikin kelasnya Indonesia. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Untuk ngebuat masyarakat Indonesia nantinya kesejahteraannya bisa naik. Nah itu misi besarnya. Nanti saya tinggal bilang, oke, karena kamu keahliannya di sini, aku berharap kamu bisa ngambil peran ini nanti. Dan peran ini tuh penting banget. Misalnya, dia orang produk. Kita butuh produk-produk yang jadi solusi untuk perusahaan-perusahaan besar sehingga mereka nanti bisa lebih kompetitif. Dia orang let's say marketing. Kita butuh mengedukasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia supaya mereka paham inovasi, melakukan inovasi, dan dari pemahaman itu mereka nantinya akan melahirkan produk-produk yang menjadi solusi bagi negeri ini. Orang finance, apa perannya? Kami perlu orang-orang yang bisa jagain cash flow perusahaan kita. Sehingga setiap kali kita dapat permintaan untuk bantu perusahaan-perusahaan Indonesia, kita akan mampu berikan bantuan itu karena kita aman secara finansial di belakang. Kita nggak akan kerepotan modalin semua proyek-proyek kita. Kita butuh orang yang punya kemampuan untuk menghadirkan kestabilan finansial di perusahaan kita. Kan jadinya kan lain ya rasanya ya. Dibandingkan saya butuh orang finance yang nanti kerjaannya adalah membuat laporan ini. Yang nanti skopnya itu adalah ngumpulin data ini. Mundane. Anak-anak Gen Z yang apalagi nih bukan sembarang Gen Z. Ini Gen Z yang dia talent yang luar biasa loh. Ya, dia orang yang brilian, dia punya ambisi yang besar. Kok cuma dikasih kerjaan begitu, kata mereka. Nanti kamu tugasnya ya ngebuat copywriting ini, nanti kamu jualan ini, nanti kamu melakukan campaign ini. Nah, menarik. Tapi kalau yang saya omongin tadi itu kan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri kan. Gue jadi bagian sesuatu yang besar. Bahkan mereka akan mengabaikan, perusahaan, Cias kalau dibandingkan banyak perusahaan multinasional, mungkin dari sisi scale-nya, scope-nya kecil. Tapi misinya gede. Yang diperjuangkan itu sesuatu yang agung. Dan itu akan membuat mereka jadi terpanggil. Dalam itu membuat saya jadi punya harapan untuk bisa narik orang-orang terbaik itu. Padahal mereka mungkin punya pilihan juga kerja di perusahaan-perusahaan multinationals. Tapi mereka bisa milih akhirnya kerja di tempat saya karena misi yang memang kita tambah. Dan ini sungguhan. Ini bukan misi bohongan tapi emang misinya Cias ada di situ. Ya, jadi ini nggak boleh fake ya. Emang harus real karena begitu mereka masuk nanti mereka ngerasain sendiri, bener nggak ya ini perusahaan itu misi yang diomongin di depan itu beneran menjadi misi yang sesungguhnya, beneran sesuatu yang diperjuangkan. Nah, kalau ternyata itu bohong, ya, cuman
ya basa-basi di depan aja mereka akan keluar juga kan. Jadi nggak ada gunanya. Ya, so itu harus genuine. Nah yang kedua, ketika mereka udah tertarik, kemudian mereka udah mulai explore nih. Oke, kalau aku nanti di sana aku ngapain aja? Jangan sampaikan kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Jangan dikasih resepnya, tapi kasih apa yang harus mereka capai. Jadi targetnya, oke, kalau kamu marketing, target kita nih, separuh dari korporat besar di Indonesia harus sudah menerapkan tata cara corporate innovation yang tepat sehingga ini bukan hanya melahirkan efisiensi tapi meningkatkan produktivitas yang membuat mereka lebih kompetitif. Separuh berarti jumlahnya ada sekian. Dan itu targetnya kamu. Bagaimana cara kamu untuk bisa mencapai sana, kita bisa diskusi. Tapi aku percaya, kamu akan menemukan cara terbaik versi kamu sendiri. So, bukan dikasih tahu, kamu kerjanya A, B, C, D, E, kamu harus melakukan A, B, C, D, tapi ini target yang kamu ingin capai. Ditantang begitu, kalau dia emang talent ya, Gen Z yang memang beneran talent, ambisinya gede, itu lebih senang dia. Diberikan ruang di mana dia kemudian bisa mencari sendiri jalannya. Nah, itu dia senang. Yang penting targetnya apa, bos? Nah, ya, kalau target itu menantang, menarik bagi mereka, cocok dengan passion dan skill set mereka, mereka akan lebih senang dikasih targetnya tadi dibandingkan dikasih resep apa yang harus dilakukan hari per hari. Yang ketiga adalah tanya. Kalau seandainya kamu nanti diterima kerja di perusahaan saya untuk ngambil peran yang saya ceritakan tadi, mencapai target yang tadi saya sampaikan tadi, apa bentuk dukungan yang kamu perlukan, yang itu saya bisa berikan supaya kamu bisa deliver yang terbaik di peran kamu itu. Dia akan cerita, wah saya perlu support ini Pak. Oke, diskusi aja. Nggak harus semua yang dia minta Anda penuhi, jelas dong. Kan ada batasannya dong. Tapi ngediskusikan itu aja ngebuat mereka tuh jadi lebih excited. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Peluangnya besar bahwa dia akhirnya join dengan perusahaan Anda. Walaupun perusahaan Anda mungkin lebih kecil. Tapi sekali lagi syaratnya itu harus genuine ya. Jadi ketika misalnya tadi, apa dukungan yang Anda perlukan? Terus dia bilang gini-gini, oke siap saya akan berikan. Ya itu harus diberikan beneran nantinya. Karena kalau enggak, dia akan keluar juga. Karena mereka akan nagih loh nanti. Beneran. Ya. Jadi ini bukan trik untuk gimana caranya narik mereka kerja di perusahaan kita dengan cara ya kasih janji-janji manis di depan. Bukan begitu. Ya. Anda secara organisasi emang harus udah bertransformasi dulu menjadi organisasi misi. Ya. Anda harus sebagai leader punya kepercayaan untuk ngasih kesempatan pada anak-anak muda ini untuk menemukan caranya sendiri. Yang penting targetnya begini. Dan Anda sebagai leader harus benar-benar siap untuk hadir support mereka. Itu syarat yang harus Anda miliki dulu di dalam diri Anda, di dalam organisasi Anda. Baru kemudian Anda nanti akan bisa jadi magnet bagi talent-talent hebat itu. Ya karena sekali lagi, kalau itu cuma palsu, bohongan juga, bakalan keluar juga mereka pada akhirnya. Paling nggak tahan 3 bulan udah pada keluar juga gitu. Ya, dan saya beruntung sekali di Cias ini bekerja bersama dengan anak-anak muda yang brilian, luar biasa, prestasi besar. Dan mereka punya pilihan sebenarnya bekerja dimanapun juga. And yet, mereka memilih untuk bersama saya untuk memperjuangkan misi yang agung tadi. Nah, kalau di tempat saya bisa, saya yakin di tempat Anda pun juga bisa. Anda udah tahu caranya.